Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk bab 2 mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari ini materi Undang-Undang Dasar, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Nah, ini ada 4 poin mengenai tujuan pembelajaran dari materi Undang-Undang Dasar. Selain itu, kalian mampu menjelaskan bagaimanakah keterkaitan atau hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi atau makna-makna yang terdapat di dalam alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Langsung saja kita bahas mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Pernahkah kalian mendengar konstitusi atau melihat satu gambar badan Mahkamah Konstitusi? Ya. Oke, kita lihat apa itu konstitusi. Nah, konstitusi diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Ya, jadi suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaan atau kedaulatan, maka suatu negara itu berhak menyusun suatu susunan peraturan atau undang-undang ya di dalam negaranya ya untuk mengatur pemerintahan dan warga negaranya. Selain itu, konstitusi itu berarti undang-undang dasar yang bersifat tertulis ya. Nah, apa kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi? Nah, ini adalah suatu bagian lembaga yudikatif yang bertugas di bidang kehakiman, kekuasaan kehakiman. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi itu misalnya menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi jika ada ditemukan kecurangan pada saat perhitungan suara atau perselisihan dalam pemilihan umum, maka diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Berikutnya ini adalah mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya makna yang terdapat di dalam pembukaan. Kita lihat di alinea pertama. Alinea pertama itu mengenai persatuan. Ya. Jadi makna di alinea pertama itu mengandung makna persatuan. Kenapa? Karena dengan negara Indonesia yang telah merdeka, yaitu negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Artinya seluruh rakyat seluruh bangsa yang memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan di dalam
di bawah tekanan atau jajahan negara-negara Belanda atau Jepang, maka suatu negara rakyat tersebut atau bangsa tersebut bersatu untuk selalu melindungi dan keluar dari tekanan atau jajahan dari negara-negara lain untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi dengan adanya persatuan yang kuat inilah negara Indonesia satu negara memperoleh kemerdekaan. Ya, tapi kalau tidak bersatu, hanya mementingkan golongan atau daerahnya, maka untuk kemerdekaan itu sulit untuk diperoleh. Nah, ini makna kedua makna alinea kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai keadilan sosial. Ya. Jadi keadilan sosial ini adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun orangnya itu mendapatkan haknya. Ya, hak itu adalah sesuatu yang sudah kita peroleh. Dan apa itu kewajiban? Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya, jadi sebelum kita menerima hak kita harus melaksanakan kewajiban kita. Ya, artinya kita harus tahu sebagai warga negara yang taat pada hukum, kita harus menjalankan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, makna di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar ini mengenai kedaulatan rakyat. Ya. Nah, kalian lihat gambar di sini ada suatu gambar toa dan beberapa kumpulan orang atau masyarakat. Artinya di sini negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Ya, jadi paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi di sini menjunjung asas demokrasi. Artinya setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi berhak berkumpul, berorganisasi, mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan dan tulisan, dan apapun bentuk permasalahan itu harus diselesaikan melalui jalan musyawarah. Ya, musyawarah atau diskusi. Ya, ini adalah satu bentuk asas kedaulatan rakyat. Ya. Berikutnya apa makna alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, di dalam alinea keempat ini mengandung makna ketuhanan dan kemanusiaan. Ya. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini di alinea keempat ini mengandung atau berhubungan dengan sila ke-1 dan 2 di dalam Pancasila. Ya. Artinya setiap warga negara Indonesia itu berhak memilih agama atau keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan. Dan sebagai warga negara yang berketuhanan, kita harus menghargai setiap pemeluk agama yang lain, menjalin hidup toleransi baik antar umat beragama maupun antar umat yang berbeda agama. Ya. Karena karena negara Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan.
Ya, negara yang berketuhanan artinya mengakui adanya Tuhan sebagai sang pencipta. Oke. Ini kita sudah menjelaskan makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini adalah makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Nah, ini kita ketahui bahwa setiap hari Senin pelaksanaan upacara bendera pasti selalu dikumandangkan atau dibunyikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdapat ada berapa alinea? Ya, ada 4 alinea. Ya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disebut di dalam Undang-Undang Dasar itu ada batang tubuh atau pembukaan berisi 2 materi, yaitu satu materi pengaturan sistem pemerintah negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Ya, jadi di sini ada pengaturan yang berkaitan dengan sistem kepemerintahan negara Republik Indonesia yang mengatur lembaga-lembaga negara, mengatur tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga negara dalam pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial, dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara atau penduduknya. Ya. Kita lihat mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, ini kita masuk ke poin pertama mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau preambulnya. Masih ingat ke kalian bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu ditetapkan pada saat terbentuknya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 ya oleh Panitia 9. Nah, pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tapi merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Ya. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini selain berisi pasal-pasal, ayat-ayat, begitu juga mengatur mengenai norma-norma dasar, ya, kaidah dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi, ya. Nah, ini adalah hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimanakah hubungan kedua antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Apakah ada hubungan di antara proklamasi dengan pembukaan? Kita lihat bahwa di dalam alinea pertama proklamasi itu mengandung makna pernyataan kemerdekaan. Alinea kedua itu tindakan yang harus dilaksanakan, antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar yang memuat pembukaan. Ya, jadi di dalam proklamasi itu hanya 2 alinea. Ya. Nah, bagaimanakah hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi antara kedua naskah ini memiliki hubungan keterkaitan atau hubungan yang utuh, bulat, atau memiliki kesatuan yang bulat. Kita lihat hubungannya bahwa di
dalam alinea pertama sampai ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran atau uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Nah, kalimat pertama proklamasi ini tadinya apa isinya? Mengenai pernyataan kemerdekaan. Di dalam pembukaan, coba kita lihat alinea pertama. Itu kan ada penegasan kemerdekaan. Kita lihat lagi di alinea kedua, ada lagi penegasan kemerdekaan. Begitu juga di alinea ketiga. Ya, jadi itu penegasan pernyataan kemerdekaan. Oke, di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung atau berhubungan dengan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Artinya di sini alinea keempat ini sesuai dengan berhubungan dengan alinea kedua proklamasi. Arah pertanggungjawaban suatu bangsa terhadap proklamasi ini apa? Yaitu apa saja tindakan atau tindak lanjut dari pasca kemerdekaan. Ya, setelah negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, memperoleh kedaulatan, artinya suatu negara itu berhak membentuk undang-undang dasar, menyusun peraturan atau tata tertib, menyusun tata lembaga negaraan, menyusun atau memilih susunan lembaga-lembaga negara di dalam pemerintahan, ya. Apakah lembaga negara yang membantu kepresidenan seperti para menteri atau anggota DPR atau anggota MPR, pokoknya lembaga-lembaga negara dalam pemerintahan, ya, seperti itu. Jadi di alinea keempat ini adalah merupakan makna di dalam alinea berhubungan dengan alinea kedua proklamasi, ya. Nah, jadi pada hari ini kita sudah membahas mengenai makna-makna yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terus mengenai bagaimanakah hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki keterkaitan hubungan yang saling berkaitan, yang saling utuh, ya, seperti itu. Untuk di alinea keempat ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu menjelas atau berisi tentang tujuan negara, cita-cita negara, bentuk negara, dan dasar negara. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Silakan kalian salin di buku tulis PPKN mengenai apa saja poin-poin yang disampaikan di dalam penjelasan pertemuan kali ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.